Oke, jumpa lagi dengan belajar kimia secara online. Oke, dengan saya Sabar Darono Hadi Pranowo. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup kimia. Pada bab satu ini, Oke, kompetensi inti. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Oke, kita ke hakikat ilmu kimia. Nanti juga kita akan mempelajari kimia dalam kehidupan sehari-hari dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Untuk yang pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Oke, kita ke hakikat ilmu kimia. Apa sih yang dipelajari dalam ilmu kimia? Mungkin ada sebagian orang berpikir kimia itu sesuatu yang berbahaya karena biasa mendengar ya di TV-TV, makanan yang mengandung bahan kimia, bakso yang berbahan kimia dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam ilmu kimia? Oke, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari materi, mempelajari materi dan perubahan materi tersebut. Misalkan adanya energi, reaksi-reaksi lain menghasilkan zat lain, timbulnya asap dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu materi. Oke, materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi menempati ruang, misalkan udara di dalam balon ini. Jadi udara itu menempati ruang di dalam balon, artinya menempati ruang. Kemudian memiliki massa, misalkan di sini ada apel, anggur dan sebagainya, strawberry itu yang memiliki massa. Jadi kata kuncinya menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat berupa unsur, senyawa maupun campuran. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu unsur, senyawa dan campuran ini. Kita bahas dulu yang unsur terlebih dahulu. Apa itu unsur? Oke. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni lain yang lebih sederhana. Mulai proses kimia atau proses fisika biasa. Sebenarnya unsur bisa dibagi-bagi menjadi partikel lain itu tapi melalui reaksi kimia inti. Oke, kita untuk kimia inti nanti kita pelajari selanjutnya di pertemuan lain. Pembagian struktur unsur itu dibagi jadi atom-atom, kemudian kita bagi menjadi partikel lain, kita bahas di pertemuan lain. Oke, kita lanjut dulu. Satu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom. Oke, satu unsur hanya terdiri satu jenis atom. Misalkan atom-atom karbon itu tersusun dari atom-atom karbon. Jadi karbon misalnya di dalam pensil tersusun atom. Kemudian besi itu tersusun dari atom-atom besi. Oke, di mana sifat-sifat atom karbon berbeda dengan atom besi karena sifatnya berbeda karena penyusunnya itu berbeda. Oke, kita lanjut. Unsur itu ada dua. Ada unsur alami dan unsur buatan. Unsur alami misalkan emas, karbon, oksigen, amonium. Unsur buatan misalkan ada teknetium, americium, seborgium dan lain sebagainya. Unsur alami itu unsur yang terdapat di alam, sedangkan yang buatan itu yang dibuat manusia. Setiap unsur memiliki sifat yang khas dan diberi identitas berupa lambang kimia unsur. Misalkan C itu untuk karbon, Ca untuk kalsium, klorin untuk Cl untuk klorin, Cu untuk tembaga, Cs cesium dan lain sebagainya. Masih banyak sekali unsur-unsur lain yang ada di alam ini, mau baik yang alami maupun buatan. Kita lanjut dulu. Pertama, unsur logam. Unsur logam misalkan ada aluminium, tembaga, emas,
besi, dan lain sebagainya, itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri warnanya mengkilat, wujudnya padat pada suhu kamar, yaitu suhu 25 derajat Celcius. Kemudian dapat ditempa. Artinya dapat ditempa, jika dipanaskan bisa kita bentuk sesuai keinginan kita bentuknya, bisa diperanjangkan, dilebarkan. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, kecuali merkuri, natrium, dan kalium. Oke, titik leleh dan titik didih. Oke, kita harus bisa membedakan apa itu titik leleh dan itu titik didih. Titik leleh itu misalkan begini, logam emas ini misalkan, begitu kita panaskan terus menerus, dia lama-lama akan mencair atau meleleh. Di mana titik itu dia mulai mencair, itu disebut titik leleh. Sedangkan ketika dia dipanaskan terus-menerus sehingga dia mendidih, itu disebut dengan titik didih. Jadi kita bisa membedakan itu titik leleh dan titik didih. Kemudian penghantar panas yang baik. Oke, merupakan penghantar panas yang baik logam ini. Kemudian penghantar listrik yang baik juga atau konduktor. Kita lanjut. Unsur non logam, ada belerang, ada bromin, ada klorin, ada iodin. Ciri-cirinya dapat berwujud padat, misalkan belerang, berwujud cair, misalkan bromin, berwujud gas, misalkan klorin, berwarna pudar dan rapuh jika dalam wujud padat. Jadi wujud padat itu rapuh, artinya rapuh itu mudah hancur. Oke, kemudian penghantar panas yang buruk dan penghantar listrik yang buruk, kecuali grafit. Kita lanjut. Unsur semi logam atau disebut juga dengan metaloid. Ada boron, silikon, germanium, dan lain sebagainya. Dapat bersifat logam dan non logam sekaligus. Kita lanjut aja ke senyawa. Apa itu senyawa? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa itu senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi melalui reaksi kimia. Kalau penggabungan nggak melalui reaksi kimia berarti bukan. Misalkan air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. Misalkan ada natrium klorida, terbentuk dari natrium dan klorin, dari natrium dan klorin. Misalkan ada juga asam cuka atau asam asetat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Sekarang senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Misalkan ada hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Ini seharusnya hidrogen ya, gas hidrogen ditambah oksigen itu menghasilkan air atau H2O. Sifat hidrogen dan oksigen itu mudah terbakar. Mudah terbakar, tetapi ketika membentuk air, dia justru memadamkan api. Jadi sifat senyawa itu berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Misalkan di sini ada hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Itu penyusun-penyusunnya berbeda sifatnya. Hidrogen dan oksigen terbakar, air memadamkan api. Kita lanjut. Senyawa dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia pada kondisi yang tepat atau reaksi penguraian. Misalkan H2O itu bisa diuraikan menjadi H2 dan O2. Kita lanjut dulu. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur-unsur penyusunnya. Itu yang seperti saya kemukakan tadi. Contoh lain misalkan gula pasir atau sukrosa. Itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifat-sifat gula pasir berbeda dengan sifat karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi sifat senyawa itu berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Kita lanjut dulu. Molekul adalah partikel terkecil suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimia. Terikat secara kimia. Jadi ini harus bereaksi secara kimia. Gabungan atom-atom sejenis membentuk molekul unsur. Misalkan ada H2 atau unsur diatomik. Kalau dia lebih dari 2 disebut unsur poliatomik. Kalau yang diatomik misalkan H2, O2, F2, yang poliatomik mono diatomik tadi ya.
Oke, kita lanjut. Gabungan atom-atom tak sejenis membentuk molekul senyawa. Ada air, gabungan dari H2O, metana, CH4, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, ada karbon dioksida, ada etanol. Oke, ini kita lanjut aja. Campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia. Jadi kalau senyawa tadi melalui reaksi kimia, molekul reaksi kimia, kalau campuran tidak. Dia hanya pencampuran fisik aja. Pencampuran secara fisik aja. Sifat-sifat zat murni asal tidak berubah dalam campuran. Misalkan kopi dicampur dengan air, maka sifat kopi yang pahit itu tidak berubah ketika dicampurkan dengan air. Masih tetap pahit kopinya. Oke, kita lanjut. Campuran dapat diuraikan menjadi zat murni penyusunnya melalui proses fisik. Misalkan penyaringan, menggunakan magnet, dan lain sebagainya. Oke, ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen itu artinya sama atau mirip atau tidak, hampir susah dibedakan. Heterogen itu berbeda. Misalkan ada sirup, itu homogen. Oke, kita lanjut dulu. Campuran homogen, misalkan ada sirup, itu campuran homogen disebut juga dengan larutan. Partikel tersebar merata di segala ruang, tidak terlihat adanya lapisan pembatas antar komponen. Pelarut dan zat larut tercampur secara merata, bentuknya satu fase. Oke, misalkan ada ini sirup, mungkin ada kuningan, ada stainless steel. Ini kita campuran heterogen. Itu komposisi zat-zat penyusunnya di seluruh ruang tidak seragam. Terdapat adanya lapisan pembatas antar komponen. Terbentuk dua fase atau lebih. Misalkan ini misalkan belerang dicampur besi. Untuk misalkannya cukup gampang, yaitu dengan magnet aja. Ketika magnetnya didekatkan, besinya langsung tertarik, langsung terpisah. Walaupun itu campuran heterogen. Oke. Klasifikasi materi. Tadi udah kita bahas bersama-sama. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa yang berarti ruang. Kemudian materi dibagi menjadi dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni sendiri dibagi dua, senyawa dan unsur. Oke, unsur dan senyawa. Kemudian senyawanya udah dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Kemudian campuran. Campuran ini komposisinya beragam, sifat-sifatnya zat penyusun tetap. Campuran ada campuran heterogen dan campuran homogen. Kita lanjut. Wujud materi yang pertama yaitu wujudnya padat. Yaitu zat padat, ada disebut zat padat. Susunan partikel zat padat sangat rapat dan teratur. Nih, misalkan ini ada balok yang dimasukkan dalam tabung. Dia kita lihat susunannya itu sangat teratur sehingga bentuk zat padat tidak menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadah. Ini dia nggak menyesuaikan, dia mempertahankan bentuk aslinya. Oke. Kita lanjut ke zat cair. Ini misalkan ada air atau sirup yang dimasukkan ke dalam wadah tertentu. Dia menyesuaikan tempatnya. Yang berbentuk tabung, yang berbentuknya segitiga, bentuk segitiga. Oke, susunan partikel zat cair acak dan longgar sehingga bentuk zat cair dapat menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadah. Jadi dia agak longgar, itu kita lihat di longgar pembesarannya agak longgar dia. Kemudian ada gas. Oke. Gas misalkan ini ada udara di dalam balon. Partikel gas mengisi seluruh ruangan dan bergerak bebas dalam ruang dengan jarak antar partikel yang saling berjauhan. Ini misalkan gas dimasukkan dalam tabung Erlenmeyer, itu sifatnya mengisi semuanya. Sifat materi ada sifat fisik, tidak mempengaruhi perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan zat. Misalkan titik leleh, kemudian kekerasan. Jadi titik lelehnya tidak mempengaruhi komposisi kimia penyusunnya. Kemudian sifat kimia,
ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut berubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Oke, misalkan ada korosif, ada reaktif. Korosif misalkan pengkaratan. Oke, udah berubah. Reaktif misalkan mudah terbakar. Sifat ekstensif, tergantung pada jumlah sampel yang diuji. Misalkan massa, ya tergantung jumlahnya, berapa banyak yang diuji. Kemudian volume, berapa jumlahnya, itu berapa, tergantung banyak berapa yang diuji. Kemudian sifat intensif tidak tergantung pada jumlah sampel yang diuji. Misalkan warnanya merah, mau dia 1 kilo, mau 20 kilo, mau 30 kilo, itu warnanya merah tetap merah. Dan misalkan ada juga daya hantar listrik. Oke, kita lanjut. Perubahan materi. Perubahan materi ada 2, itu perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak disertai dengan perubahan komposisi kimia zat tersebut. Jadi komposisi kimianya tidak berubah. Kemudian contohnya mencair. Pada dasarnya es itu adalah air, kemudian menguap. Pada dasarnya air itu yang menguap tetap bentuk air dan menyublim. Oke, kita lanjut ke perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi kimia zat tersebut. Misalkan korek api yang terbakar, awalnya kayu, kemudian terbakar hingga habis membentuk menjadi arang. Komposisinya sudah berubah. Oke, pertama kayu menjadi arang. Kemudian ada perkaratan, awalnya besi, kemudian dia menjadi karat, Fe2O3, yang dimana dia hasil oksidasi. Oke, misalkan juga ada pemudaran perak. Kita lanjut. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tanda lonceng, dan terima kasih sudah menonton. Silahkan dibagikan. Jika ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa.